Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanesa Polara dari Hukum Kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Menurut Gilarso, ekonomi adalah tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat seperti produsen, konsumen, dan pemerintah dalam menjalankan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis. Fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Yang kedua, untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Lalu yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Lalu yang terakhir, sebagai menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Tentu saja di sini kehidupan organisasi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional ini adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari sikap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau yang biasa disebut terpusat, di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Kekuasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat ini adalah Rusia, Republik Rakyat Cina, dan negara Eropa Timur. Yang ketiga ada sistem ekonomi liberal atau yang disebut kapitalis, di mana sistem ini kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari golongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Yang terakhir ada sistem ekonomi Pancasila yang ditetapkan di Indonesia, di mana di sini terdapat makna dari demokrasi yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang, tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Ekonomi Indonesia kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan dengan fokus di sektor ekspor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.